Hai guys, pernah dengar gak sih tentang rumah angker yang bentuknya kayak kapal karam di tengah kota? Itu bukan cuma sekedar mitos guys. Rumah itu beneran ada, tepatnya di Lampung, di Teluk Betung. Orang-orang nyebutnya ini adalah rumah kapal ya guys ya. Banyak yang bilang gak ada yang bisa tahan untuk tinggal di sana lebih dari 1 malam. Dan salah satu guys kerok yang kirim cerita ini ke email kita, gak cuma nekat masuk, tapi mutusin buat uji nyali sendirian, semalam suntuk, sendiri, tanpa tim, tanpa backup. Dan yang ia temui di dalam rumah itu bukan sekedar kegelapan, tapi sesuatu yang sampai sekarang masih mengikutinya, bahkan setelah keluar. Hai guys, thank you for coming and welcome back di Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita, bareng aku Resti Betrispa. Dan hari ini kita punya kiriman spesial dari salah satu guest Kerok kita yang nekat banget. Dia ngirimin email ini panjang, lengkap sama kronologinya, dari hal-hal yang bahkan dia sendiri masih nggak yakin apakah ini beneran dia alamin. Kisahnya terjadi di salah satu tempat paling ikonik dan juga paling horor di Lampung, rumah kapal Teluk Betung. Cerita ini bukan tentang berani-beranian ya, tapi tentang batas antara rasa penasaran dan juga kebodohan guys, antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Jadi siapin mental kamu, karena kisah ini akan bikin kamu mikir 2 kali sebelum bilang, cuma rumah kosong. Semua berawal dari satu email yang masuk ke Kerok. Subjeknya itu simple tapi bikin penasaran. Rumah kapal, aku masuk sendiri. Isi emailnya panjang, rapi, tapi dingin guys. Berikut ini ceritanya udah keubah ya ke bentuk yang lebih naratif, agar kalian ini bisa benar-benar ikut masuk ke rumah yang katanya tidak pernah kosong ini. Namanya Dika, biasa aja orangnya ya. Dia ini bukan indigo, bukan pemburu hantu, bukan konten kreator. Dan jelas ini adalah orang yang gak gampang percaya sama hal-hal mistis guys. Tapi aku punya satu kelemahan, rasa penasaran. Dan kelemahan itulah yang menjeratku malam itu ke dalam sebuah rumah yang mestinya gak pernah aku dekati. Waktu itu aku menginap di rumah kerabat di Bandar Lampung. Aku baru resign ya dari kerjaanku. Mentalku lagi kosong dan juga butuh pelarian. Saat scroll media sosial tanpa arah ya tentunya, aku nemu konten tentang rumah kapal Teluk Betung. Rumah yang berbentuk aneh, mirip haluan kapal besar, berdiri sendiri di tengah perumahan warga. Tapi yang bikin aku tertarik bukan bentuknya ya, melainkan komentar dari orang-orang. Lewat jam 2 pagi, dengar suara rantai yang diseret. Rumah ini dihuni oleh siluman naga. Jalan nengok ke belakang, kalau keluar. Ada yang kerasukan, ada yang sakit seminggu penuh, ada yang langsung gila. Ya seketika saat aku lihat konten-konten itu, aku langsung penasaran. Jadi anehnya ya, makin seram, makin aku tertantang. Kayak ada sesuatu yang menarikku untuk datang dan juga membuktikannya sendiri. Awalnya aku cuma niat mampir untuk siang-siang aja ya ke sana ya. Tapi saat aku sebut rumah itu ke keponakanku, reaksi mereka langsung bikin bulu kuduku merinding. Mereka bilang jangan ke sana mas, tukang ojek aja. Kalau mereka dapat orderan deket-deket situ, suka muter balik. Dan justru karena itu dilarang ya, aku makin penasaran dan jadinya aku mulai riset-riset kecil-kecilan ya terkait dengan lokasi rumah itu, jalur masuknya bagaimana, kondisi bangunannya kayak apa. Ternyata rumah itu masih berdiri kokoh di Jalan Rasuna Said, tapi sudah puluhan tahun nggak pernah dihuni. Pintu gerbangnya berkarat, pagarnya tinggi ditelan semak. Konon, lantai bawah rumah itu dulunya adalah tempat pembuangan mayit di zaman penjajahan. Entah setan mana ya yang merasukiku malam itu. Aku putuskan untuk masuk sendirian malam Jumat Kliwon. Aku siapin senter ya, kamera kecil, juga audio recorder. Ada juga aku siapin minuman dan beberapa camilan, dan beberapa benda pelindung dari ibu, yaitu garam kasar, daun kelor, dan juga surat yasin yang udah aku lipat kecil dalam plastik. Tapi dalam hati aku masih anggap ini cuma iseng. Aku naik motor jam 10 malam, jalanan sepi, lampu jalan mati.
Langit mendung tipis, angin dingin. Saat aku belok ke Gang Rasuna Said, jantungku tuh mulai berdebar lebih kencang lagi guys. Rumah itu muncul seperti bayangan besar di kejauhan. Sebuah kapal karam di tengah kota. Gelap, sunyi, berdiri sendiri, dan seolah menungguku. Benteng pagarnya tinggi, tapi ada celah di samping semak. Dengan nafas yang teratur, aku masuk pelan-pelan. Dan saat berdiri tepat di depan rumah itu, aku menatap ke balkon dan kulihat bayangan guys. Sekilas seperti siluet orang tinggi berbaju putih, berdiam diri, mematung. Aku tahu itu bukan pantulan cahaya, karena senterku belum aku nyalakan guys. Bayangan itu muncul dari dalam. Aku coba tetap tenang. Kukunci motor di balik semak, kupasang audio recorder di saku dan kamera di tangan. Aku masuk sekarang, gumamku. Dan begitu kakiku menyentuh lantai rumah, semuanya senyap. Jangkrik menghilang, angin berhenti, bahkan suara detak jam digital di tanganku mendadak mati. Kupaksa dorong pintu kayu besar yang mulai lapuk ya. Bunyi Enso mendecit, panjang dan juga menyayat. Ruang tamu yang kulihat itu gelap seperti museum terbengkalai. Sofanya berdebu, ada lukisan kapal yang sudah miring posisinya. Dan di dindingnya penuh dengan lumut warna hijau tua. Aroma aneh langsung menyeruak guys. Campuran seperti bau kayu lapuk, melati dan juga besi karat yang tajam langsung seperti memenuhi hidungku. Langkahku pelan, tapi setiap injakan di lantai kayu berbunyi nyaring guys, seperti suara rantai yang diseret. Nah awalnya aku pikir itu cuma suara langkahku sendiri, tapi waktu aku berhenti, suara rantai itu masih terdengar dari arah lorong dapur. Aku arahkan senter ke sana, gelap. Ku ambil kamera night vision dan di layar kecilnya ada sosok. Bayangan pria berseragam pelaut diri membelakangiku, diam tak bergerak, tapi waktu aku senter ke arahnya, ke titik yang sama, kosong. Keringat dingin mulai membasahi leherku, tapi kakiku malah melangkah lebih dalam lagi. Entah kenapa itu tergerak sendiri. Lorong itu berhenti di ruang makan. Ada meja panjang dan demi Tuhan, 3 piring porselen masih tersusun rapi, seperti ada yang masih tinggal dan menunggu untuk makan malam. Lalu, audio recorderku mulai menyala sendiri. Desis. Lalu bisikan lirih seperti anak kecil. Masuk bawah. Aku tercekat, tanganku gemetaran, tapi bodohnya aku menuruti guys. Menuruti instruksi yang aku dengar entah dari mana itu. Dari balik meja, ku temukan satu pintu kecil di lantai, trapdoor menuju bawah rumah. Dan di detik itu aku sadar, malam ini bukan sekedar untuk uji nyali. Aku telah melangkah masuk ke kapal yang tak lagi berlayar, tapi masih dihuni oleh mereka yang tak pernah benar-benar pergi. Trapdoor itu berat, berdebu, pegangannya juga berkarat, dan bunyinya nyeret ya, kayak kuku yang digesekkan di papan tulis. Tapi yang paling bikin ngeri, itu bukan pintu yang rapat. Ada celah kecil yang sudah terbuka dari dalam, seolah ada yang baru aja naik atau bahkan keluar. Aku diam di depan pintu itu selama beberapa detik. Napasku pendek-pendek antara takut dan nggak percaya sama apa yang aku lihat. Lantai di sekeliling itu penuh dengan bercak hitam seperti darah yang sudah mengering lama. Bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Tapi bau anyirnya masih tertinggal di sana. Kupasang ulang kamera night vision. Kukalungkan tas kecil berisi garam dan juga daun kelor dan kupeluk tubuhku sendiri sebentar untuk bisa mengatur nafas. Lalu aku buka pintu jebakan itu perlahan. Angin dingin menyembur dari bawah dan sepi. Bukan sepi yang biasa ya, ini sepi yang bikin kupingku tuh seperti berdenging sendiri, kayak ada di dalam ruang yang hampa. Dan aku turunkan kakiku ke tangga kecil dari kayu tua. Tangga itu curam, aku harus turun sambil menunduk. Setiap anak tangganya itu seperti kayak keberatan yang menopang tubuhku. Begitu kaki terakhirku menyentuh lantai bawah,
gelap, udara lembab, dan dari senterku aku lihat itu bukan ruang biasa. Ruang di bawah tanah itu mirip ruang penjara. Dindingnya dari bata ekspos, dingin dan juga lembab. Ada bercak-bercak di tembok dan jejak tangan yang seolah menyeret diri dari dalam ke arah luar. Aku mulai menyesal. Di sudut ruangan ada sebuah ranjang besi kecil, kasurnya sobek, di atasnya ada boneka lusuh dan wajah boneka itu dicoret-coret pakai spidol merah, membentuk wajah yang menyeramkan dengan gigi diseret seperti seniman jahat. Lalu recorderku menyala lagi. Krek, krek, suara pelan seperti kuku dicakar ke kayu, lalu terdengar suara nafas dekat dan berat. Dan jelas-jelas itu bukanlah nafasku. Aku panik, kameraku genggam erat, senterku gerakan liar, tak ada siapa-siapa. Lalu aku dengar suara kecil dari balik tembok. Mau main? Aku langsung mundur, nafasku putus, tapi yang bikin jantungku serasa copot adalah boneka itu tak lagi dikasih. Kosong, senterku goyang dan bonekanya sekarang ada di lantai, menghadap ke arahku dengan mulut sobek yang makin besar, dan di bawahnya ada tulisan samar di lantai semen. Kamu tidak sendiri. Aku langsung naik, kudaki tangga sempit itu dengan secepat mungkin, tapi langkahku terhenti di anak tangga ketiga. Ada tangan kecil mencengkram pergelangan kakiku dari bawah, dingin, kuat, berat. Aku hampir jatuh, senterku terlepas dan menggelinding ke bawah. Di sisa cahaya terakhirnya aku lihat ada bayangan tubuh kecil merangkak naik dari bawah. Kepalanya tertunduk, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh seperti seragam SD kuno. Tanganku menggenggam pegangan tangga. Aku tendang pelan, tapi cengkramannya makin kuat. Lalu dia mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan wajah anak kecil. Matanya kosong, hitam pekat, kulitnya putih keabuan seperti lempung. Mulutnya sobek hingga ke pipi dan dia tersenyum. Aku teriak sekeras yang aku bisa. Aku kibaskan kakiku, alhamdulillahnya berhasil lepas. Aku lompat ke atas membanting trapdoor itu sekuat tenaga. Dum, tertutup. Aku terduduk di lantai ruang makan, nafasku tuh ngos-ngosan, tapi belum sempat aku pulih. Suara dari bawah lantai mulai berdentum, seperti benda berat dipukul ke arah jebakan dari bawah. Berulang kali, keras, marah, dung, 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 lalu berhenti. Hening, tapi heningnya terlalu hening. Bahkan suara detak jantungku sendiri sepertinya terdengar-dengar jelas. Dan di tengah keheningan itu, audio recorderku menyala sekali lagi. Kali ini bukan suara nafas, tapi suara anak kecil menyanyi pelan. Naik kapal tua ke dunia yang sepi, satu yang masuk dan tak bisa pergi. Aku gak sanggup lagi, aku harus keluar. Aku bangkit, kakiku gemeteran, tapi saat aku hendak melangkahkan ke ruang depan, aku berhenti karena dari balik ruang tamu ada bayangan pria tinggi berdiri di ambang pintu. Diam, bajunya putih berlengan panjang, tangan kirinya memegang sesuatu. Saat senterku mengarah padanya, bayangan itu lenyap, tapi di lantai ada topi pelaut tergeletak. Aku merasa aku sedang berada di kapal, tapi bukan kapal yang berlayar di lautan. Ini kapal mati, kapal karam, dan aku satu-satunya penumpang hidup malam itu. Aku nyaris nggak bisa bedain lagi ya, mana yang nyata dan mana yang enggak. Badanku gemeteran, tapi otakku terus memaksa untuk tenang, jangan panik. Tapi gimana caranya aku tenang kalau rumah ini mulai hidup? Aku tatap ya topi pelaut yang ada di lantai itu, bentuknya klasik, putih, berdebu, ada bekas noda kecoklatan yang entah itu apa. Seharusnya aku harus bisa langsung keluar, tapi entah kenapa kakiku malah melangkah maju masuk ke ruang tamu lagi. Langit-langit di atas itu tinggi ya, ada lampu gantung antik yang sudah nyaris jatuh. Di ujung ruangan juga ada satu pintu kayu besar dan di pintu itu terbuka sedikit. Dan dari celahnya, aku bisa lihat ada tangga naik, spiral, menuju lantai atas. Tangga kayu itu melingkar di tengah poros rumah, kayak tiang kapal tua yang menjulang ke langit.
Aku maju pelan, kakiku nyaris tak terasa menyentuh lantai. Setiap langkah yang ku dengar terasa bukan milikku sendiri, tapi seperti ada langkah lain yang meniru setengah detik di belakangku. Ku pasang kamera lagi ya, senter di kepala ku posisikan tepat mengarah ke tangga. Udara di sekitar tangga ini jauh lebih dingin lagi, jauh lebih sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang mengawasi. Aku mulai menaiki tangga, 1 langkah, 2, 3, tangga itu meliuk sempit, dinding kanan kiri masih kayu lapuk. Tanganku terus meraba pegangan tangga yang penuh sarang laba-laba. Di tengah perjalanan naik, aku mencium bau bunga, tapi bukan bau melati. Ini bau bunga bangkai, busuk, asam, dan tajam menusuk hidung. Langkahku terus naik, tapi aku sadar jumlah anak tangga ini nggak normal ya. Sudah lebih dari 50 langkah dan aku belum sampai ke lantai atas. Padahal dari luar rumah ini cuma 2 lantai. Tapi di dalam tangga ini terasa nggak pernah ada ujungnya. Aku berhenti sebentar, mencoba untuk mengatur nafas, dan saat aku diam, langkah di belakangku masih terdengar. 1 langkah, diam. Langkah berikutnya, diam. Aku noleh cepat, kosong. Tapi napasku memburu, tanganku mulai gemetar. Aku lanjut naik sambil berdoa, dan akhirnya aku tiba di puncak tangga. Tapi bukan lantai 2 biasa guys. Ruangan itu seperti ruang kendali kapal. Ada kaca besar setengah lingkaran menghadap ke jalan. Beberapa perabot tua seperti meja, peta, kompas karatan, dan roda kemudi besar di tengah ruangan. Kayak kapten kapal beneran guys. Tapi jelas ini rumah, bukan kapal. Tapi sensasinya berlayar. Aku melihat keluar jendela besar dan merinding. Jalanan di depan itu sudah hilang guys. Yang terlihat sekarang hanya ada kabut, lautan kabut. Tak ada rumah, tak ada lampu, tak ada pohon. Seolah rumah ini benar-benar sudah berpindah dimensi. Tiba-tiba roda kemudi itu berputar sendiri guys. Lambat, berdecit, lalu berhenti mendadak. Dan dari belakangku terdengar suara berat parau menyerupai bisikan pria tua. Kita sudah berantak. Aku refleks yang menoleh, tapi tak ada siapapun. Hanya ada bayangan kursi rotan tua yang bergoyang sendiri. Aku mundur, hendak kembali turun, tapi tangga spiral itu sudah hilang guys. Yang ada hanya ada lubang gelap seperti lorong sumur raksasa. Aku panik, kupukul-pukul dinding, kuputar kamera ke segala arah, tapi yang kutangkap di layar malah wajahku sendiri, tapi dengan mata hitam penuh darah mengalir dari telinga dan senyuman yang bukan milikku. Aku menjerit, kamera terjatuh, lalu ada suara ketukan dari lantai di bawahku. Tok, 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 3 kali, pelan, teratur, tapi seolah mengetuk langsung ke tulang belakangku. Dan ketika aku berjongkok untuk mengambil kamera, aku melihat dari celah lantai kayu ada mata. Mata besar, hitam, tak berkedip, menatap lurus ke arahku dari bawah lantai. Aku langsung bangkit dan lari ke arah pintu kecil di sisi ruang kemudi. Ku tendang paksa, pintunya terbuka. Di baliknya, tangga sempit lain menurun tajam, gelap, tanpa pegangan, tapi aku gak peduli lagi. Aku harus keluar, mau lewat manapun, aku harus kabur dari rumah ini. Aku turun dengan cara nyaris merosot ya, menahan badan di dinding sempit. Kakiku terluka kena paku karat, tapi aku terus turun dan akhirnya aku tiba di lantai dasar lagi. Tapi kali ini rumahnya berubah. Semua ruangan jadi lebih sempit, dinding-dindingnya sekarang bernafas seperti paru-paru raksasa. Setiap langkahku diikuti suara lirih seperti puluhan mulut yang berbisik pelan. Jangan pulang dulu, tinggal saja kamu apanya sekarang. Aku tutup telinga, aku lari, ku lempar semua benda pelindung yang kubawa. Tapi suara itu makin dekat sampai akhirnya aku temukan pintu depan. Masih ada, terbuka setengah, aku dorong, aku lari. Begitu keluar dari rumah, udara langsung berubah, jangkrik kembali bersuara, angin kembali berhembus, jalanan kembali seperti semula. Aku berbalik menatap rumah itu, dan di balkon atas ada seorang pria berdiri tegak, berseragam putih, topi pelaut, dan menatapku dan memberi hormat. Rumah ini telah melepasku, tapi belum tentu untuk selamanya.
Setelah malam itu aku bersumpah ya untuk gak akan pernah lagi kembali ke rumah kapal. Tapi ternyata yang horor bukan hanya yang terjadi di dalam rumah guys, tapi juga yang mengikutiku setelah aku keluar dari sana. 2 hari pertama aku cuma demam ringan. Aku pikir ya karena aku kelelahan atau karena luka kotor di kaki waktu aku kabur lewat tangga sempit itu ya. Tapi makin lama makin aneh. Aku mulai mimpi buruk yang sama setiap malamnya. Mimpiku aku berada di ruangan bawah tanah di rumah itu ya, terikat di ranjang besi dan ada suara rantai berputar pelan di sekelilingku. Malam keempat aku mimpi lagi. Tapi kali ini aku bangun dan posisi badanku sama persis seperti dalam mimpi. Tangan kananku seperti diikat dan ada bekas merah di pergelangan tangan seperti tali yang baru aja dilepaskan. Waktu aku tanya ke keponakanku, mereka langsung pucat, guys. Mas, semalam Mas tidur di luar kamar, duduk sendiri di ruang tengah, diem aja dan kami pikir Mas bangun. Aku nggak pernah keluar kamar malam itu. Tapi tubuhku membuktikan sebaliknya ya. Mulai hari itu aku merasa aku diikuti. Bayangan putih di ujung kaca spion motor. Cermin kamar yang seperti memantulkan 2 versi dari diriku. Dan setiap jam 3 pagi aku dengar suara pintu bawah terbuka sendiri. Aku konsultasi ke seorang kenalan yang paham dengan metafisika. Dan waktu dia pegang foto rumah itu dan juga dengar suara rekaman dari audio recorderku, dia langsung buang kamera ke lantai. Kamu bawa pulang penunggu utama rumah itu. Dia bukan arwah biasa. Dia ini entitas yang gak bisa keluar dari rumah itu kecuali dibukakan pintunya dari dalam. Dan kamu sudah membuka jalannya. Cuma bisa diam ya, shock berat dan ada satu cara katanya. Kamu harus balik lagi ke sana, tapi bukan untuk uji nyali lagi ya. Tapi kali ini kamu harus mengunci jalur yang kamu buka. Aku ingin nolak, tapi gangguannya makin parah. Aku sering kesurupan ringan. Tidur sambil menggumam bahasa-bahasa aneh dan juga tubuhku tiba-tiba memar aja begitu aja tanpa sebab. Dan akhirnya aku putuskan untuk kembali lagi ke rumah kapal itu ditemani 2 orang temanku, si kenalan spiritual dan juga 1 teman sebagai saksi. Tapi mereka hanya menunggu dari luar. Yang masuk tetap aku, karena katanya yang membuka harus yang menutup. Dan malam itu suasana terasa berbeda. Rumah itu seperti menungguku kembali. Kunci pagar sudah berkarat, tapi pagarnya terbuka begitu aku sentuh ya. Langkahku terasa lebih berat dari sebelumnya. Rumah itu gelap, tak ada perubahan sejak terakhir aku kabur. Tapi kali ini aku tahu, aku tak bisa sembarangan. Aku harus menuju satu tempat, ruangan bawah tanah, tempat asal gangguan ini. Dengan ayat-ayat titipan dari kenalanku dan juga daun kelor ya yang ada di tanganku, aku masuk ke ruang makan. Trapdoornya masih di tempatnya, tapi kali ini terbuka, bukan olehku. Tangga kayunya terlihat lebih rusak dari terakhir aku lihat, tapi aku tetap turun dengan hati-hati tentunya. Dan begitu sampai ke bawah, bau darah menyengat lebih kuat, lebih tajam seperti rumah ini menganga. Ruangan itu sudah berbeda, kini dindingnya penuh dengan coretan, bukan grafiti biasa tapi simbol-simbol aneh, huruf-huruf mirip tulisan kapal tua. Di tengah ruangan ranjang besi itu udah nggak ada, tapi di lantainya ada lingkaran garam rusak, di dalamnya ada topi pelaut. Aku langsung ingat ya, topi yang kulihat waktu itu ada di lantai atas. Dan kenalanku pernah bilang, benda personal bisa jadi pengikat entitas. Dan kalau entitas itu lepas, benda itu bisa digunakan untuk mengurungnya kembali. Aku letakkan daun kelor di atas topi itu, ku letakkan garam yang baru, membentuk lingkaran baru, ku baca doa yang diajarkan, dan kembali ke kapalmu, kembali ke jurusanmu, aku menutup jalur ini untukmu. Tiba-tiba semua lampu mati, senterku padam, audio recorderku menyala sendiri dan dari belakang terdengar suara nafas berat. Kau kapten sekarang. Aku membeku. Tiba-tiba suhu ruangan ini anjlok guys. Nafasku mengembun dan dari pojok ruangan muncul sosok tinggi berseragam putih lusuh, wajahnya kosong, matanya hitam dan tangannya menggenggam rantai. Dia berjalan perlahan, rantai diseret, suaranya menggema. Aku ingin lari tapi tubuhku tak bisa digerakkan. Tanganku beku tapi saat langkahnya menyentuh garis garam, dia berhenti. Dia mematung, menatap ke bawah, menatap topi di tengah lingkaran. Kembalikan kapal ini.
padaku. Lalu tubuhnya mendadak ambruk, rantai jatuh, topi bergerak sedikit dan hilang. Seketika itu juga, ruangan kembali normal, bau darah hilang, dinding kembali polos, senter menyala, dan tak ada siapa-siapa lagi. Aku langsung naik ke atas, berlari keluar, nafas ngos-ngosan, dan temanku melihat wajahku pucat pasi. Kenalanku juga bilang, dia sudah kembali ke tempatnya. Tapi kalau rumah itu dibuka lagi, bisa jadi dia lepas lagi. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi diganggu, tidurku mulai normal, tak ada lagi bisikan, tak ada lagi mimpi buruk. Tapi aku tahu rumah itu masih ada, masih menunggu siapapun yang cukup bodoh untuk membuka pintunya dari dalam lagi. Setelah ritual penutupan malam itu, hidupku kembali normal, kembali tenang. Tapi bukan berarti rasa penasaran hilang ya. Justru sebaliknya, ada bagian dari diriku yang belum puas. Bukan karena ingin coba-coba lagi ya, tapi karena aku nih butuh tahu ya, siapa sebenarnya sosok pria berseragam itu. Kenapa rumah itu dibentuk seperti kapal, dan kenapa kesannya seperti kapal yang masih berlayar. Akhirnya aku coba cari tahu. Dari berbagai situs, aku pelajari catatan arsip daerah Teluk Betung, dan ada beberapa info-info yang aku dapat dari forum-forum urban legend lokal, ucapnya. Dan pelan-pelan potongan-potongan sejarah itu mulai muncul. Ternyata rumah kapal ini dulunya adalah milik seorang pria bernama Kapten Mahesa Wiranata, pelaut sekaligus eks-tentara zaman Belanda yang membelot ke pihak rakyat. Dia seorang patriot, tapi juga dikenal eksentrik dan juga pendiam. Setelah ia pensiun, ia membangun rumah dengan bentuk kapal sebagai simbol perjalanannya pulang dari medan perang. Tapi ada sisi gelap yang selama ini disembunyikan. Konon Mahesa bukan membangun rumah itu untuk tinggal ya, tapi untuk melanjutkan pelayarannya secara spiritual. Ada rumor kalau Mahesa ini mengadopsi ajaran laut kuno dari Sumatera bagian barat. Dia percaya bahwa laut adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia roh. Dan rumahnya yang berbentuk kapal lengkap dengan ruang kemudi dan juga ruangan bawah tanah adalah replika kapal gaib yang akan membawa rohnya ke pelabuhan terakhir. Dan yang bikin ngeri adalah berdasarkan cerita seorang tetua yang dulu sempat bekerja sebagai tukang kebun di sana. Mahesa ini sering melakukan ritual di ruang bawah tanah ya, mengurung diri berhari-hari, membaca mantra-mantra laut, bahkan pernah terlihat menyiram darah ayam hitam ke lingkaran di lantai. Dan dia percaya rumah itu bukan rumah, tapi kapal roh ya, kata tetua itu. Dan dia harus jadi kaptennya, tapi kapal itu butuh awak. Dan disinilah tragedi dimulai. Beberapa warga mengaku ada anak-anak hilang di sekitar tahun 1960-an, tak pernah kembali ditemukan, nggak pernah ada jasadnya, dan kabarnya Mahesa tiba-tiba pergi dari rumahnya, lalu kembali seminggu kemudian dengan topi pelaut yang berbeda dari biasanya. 2 minggu kemudian Mahesa ditemukan meninggal, duduk di ruang kendali rumahnya. Tangannya menggenggam roda kemudi, matanya terbuka, dan senyum aneh membeku di wajahnya. Sejak saat itu, rumah itu tak pernah lagi dihuni. Warga sekitar juga menolak untuk mendekat ya, tapi banyak yang bersaksi tiap malam Jumat Kliwon terlihat lampu menyala di lantai atas, dan kadang terdengar suara rantai dan suara orang memberi aba-aba seperti nakoda kapal. Siap angkat jangkar. Makin aku gali, makin aku yakin sosok yang menampakkan diri padaku itu adalah Mahesa sendiri. Tapi bukan Mahesa sebagai manusia, melainkan sebagai entitas yang menolak mati. Kapalnya sudah dibangun, jalurnya sudah dibuka, tapi dia butuh penumpang, dan siapapun yang masuk tanpa izin dianggapnya sukarelawan. Satu hal yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah saat aku menemukan salinan catatan pribadi Mahesa dari cucu jauh keluarga bekas pembantu di rumah itu. Dalam buku kecil itu, halaman terakhirnya hanya berisi satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Jika kau membaca ini, maka kapal sudah melihatmu. Dan benar saja, setelah aku menyelidiki itu, mimpi-mimpi itu datang kembali. Aku kembali berada di ruang kemudi, tapi kali ini aku nggak sendirian. Di sekelilingku
puluhan sosok putih berdiri. Anak-anak, orang tua, perempuan, laki-laki, semuanya pucat, semuanya tersenyum kosong, dan Mahesa berdiri di depan mereka menunjuk ke arahku. Awak sudah lengkap, kapal baru sudah datang. Aku terbangun dengan tubuh penuh peluh dan anehnya di ujung tempat tidurku, topi pelaut itu muncul kembali. Padahal sudah terkubur dalam lingkaran garam. Aku nggak pernah tahu ya apakah ini akan benar-benar kembali atau hanya bagian dari trauma yang belum selesai. Tapi sejak saat itu aku mulai menulis semua ini karena aku sadar rumah itu masih berdiri, masih menunggu, dan masih bisa membuka jalurnya ke siapapun yang cukup nekat untuk masuk dan mengganggu pelayarannya. Kadang yang kita pikir ini hanya bangunan tua, ternyata bukan cuma menyimpan debu dan juga sejarah ya guys ya, tapi juga jiwa-jiwa yang belum selesai berlayar. Rumah kapal itu bukan cuma rumah, ya kapal, tapi bukan kapal biasa. Ia membawa penumpang tanpa tiket dan menuntut kapal baru setiap kali seseorang cukup bodoh untuk membuka pintunya dari dalam. Buat kalian yang penasaran, yang tergoda untuk datang demi konten atau sensasi, coba pikirkan ulang, karena di dunia ini ada tempat-tempat yang tidak ingin ditemukan, dan begitu kamu masuk, kamu bukan sekedar tamu, kamu mungkin akan jadi bagian dari awal. Terima kasih udah dengerin kisah ini. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong, dan tidak semua yang pergi benar-benar pergi. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Oke, aku Revi Bedrisva, pamit, see you, bye-bye. Muah.